Alhamdulillah untuk pemateri Ustadz Hodam Wijaya MPP sudah hadir bersama kita. Kami ucapkan ahlan wa sahlan Ustadz di pengajian bulanan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibadur Rahman. Lebih salah saya. Alhamdulillah. Ustadz sehat Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah sehat dan bahagia Ustaz. Alhamdulillah. Terlihat Ustadz ya dari raut wajahnya. Sangat cerah sekali, bahagia dan insya Allah akan menebar kebahagiaan Ustadz pada sore hari ini Ustadz ya. Siap, siap. Oke. Ustadz izin untuk memulai Ustadz. Betul, betul. eh Umi Abi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yakni pengajian bulanan atau pemaparan dari Al Ustadz Khodam Wijaya MPP. Insya Allah pada kesempatan kali ini temanya adalah sinergi orang tua dan pondok pesantren dalam mendidik anak, menimbang bahwasanya unsur dari mendidik ada orang tua pun juga ada sekolah. Nah, dalam kasus berpesantren tentu perlu ada sinergi di antara orang tua beserta dengan pondok pesantren. Kepada Al Ustadz Hodam Wijaya MPP, segala hormat kami persilahkan Ustaz. Baik. Jazakumullahu khairan katsiran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan pondok beserta jajarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, usia yang panjang, juga barokah, diberikan keturunan yang solih dan solihah, juga diberikan kesabaran dalam membersamai kita semua, dalam membersamai generasi, juga yang kita hormati para asatid dari Pondok Pesantren Ibadur Rahman, dan juga ayah bunda sekalian yang Allah muliakan insya Allah. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertatap maya Allah hadirkan di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita hadir dengan hati yang lapang, dengan hati yang nyaman, sehingga kita lebih mudah untuk bisa menerima ilmu pada kesempatan kali ini. Perkenalkan ayah bunda sekalian, nama saya Hodam Wijaya. Ini nama yang sedang viral sekarang ya di media sosial di mana-mana. Tapi mohon maaf saya tidak bisa membaca Hodam gitu ya. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa, dan di sini juga saya lihat ada guru saya nih, ada Ustadz Hendy begitu ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Ustadz Hendy. Sudah lama tidak berjumpa. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Ustaz Sawang Sulna. Alhamdulillah. Baik ayah bunda sekalian, kita sore hari ini kita akan belajar bersama-sama. Bukan berarti saya yang ahli, tidak begitu ya. Tetapi ini takdir Allah saja. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi dengan ayah bunda sekalian. Baik, insya Allah kita akan sama-sama belajar bagaimana membangun kolaborasi semua unsur pendidikan agar kita bisa mengembalikan kebesaran generasi kaum muslimin di era ini. Jadi hari ini kita jangan hanya berbicara tentang anak kita saja begitu ya, tetapi kita harus berbicara tentang generasi secara umum ya. Hari ini kita kehilangan banyak ulama, kita kehilangan banyak pemimpin-pemimpin soleh. Maka hari ini kita berbicara tentang anak-anak kita supaya mudah-mudahan 10 tahun, 15 tahun ke depan yang memimpin negeri ini,
yang mengawal umat adalah anak-anak kita semua. Insyaallah, amin ya Rabbal Alamin. Baik ayah bunda sekalian, yang pertama saya sering menyampaikan ya di kajian-kajian Ibadur Rahman itu, jangan sampai dengan adanya pesantren kita kehilangan peran-peran terbaik dalam mendidik anak-anak kita sebagai orang tua. Karena tetap pendidikan itu kewajiban orang tua sebenarnya ya, diamanahkan ke pesantren artinya di situ ada kolaborasi. Tapi tetap kata para ulama ya bunda sekalian, tripusat pendidikan ya, pendidikan itu kan unsurnya tiga, rumah, keluarga, lingkungan, sama sekolah, lembaga pendidikan. Kata para ulama, dampak pendidikan rumah itu 60%. Sekolah hanya menyumbang 20% dan lingkungan hanya 20%. Jadi artinya kalau sekolah gagal, lingkungan rusak, kalau rumahnya baik, rumahnya soleh di rumahnya, maka pendidikan anak akan berhasil. Tetapi kalau di sekolahnya berhasil, lingkungan juga bagus, tapi rumahnya rusak, mohon maaf sekali, cenderung anak rusak. Apalagi yang rusak itu ibunya. Ini dalam sejarah begitu dalam Al-Quran. Kita lihat begitu ya. Nabi Nuh soleh sebagai seorang ayah, begitu ya. Lingkungan rusak, gitu ya. Sehingga lembaga pendidikan nggak berhasil. Ibunya rusak, anaknya rusak. Tapi kita lihat Firaun. Firaun tidak soleh, tapi Asia soleh. Maka Nabi Musa dididik di istana Firaun tetap soleh. Jadi yang paling penting kalau di rumah itu adalah ibu, kalau di sekolah adalah guru. Kalau guru rusak, murid rusak. Gitu. Nah hari ini kita, apalagi kalau misalnya pendidikan, lembaga pendidikan berhasil, lingkungan berhasil, rumah berhasil, Masya Allah begitu ya. Ini generasi akan kembali begitu ya, dalam panggung peradaban Insya Allah. Baik Bunda sekalian, kita berkolaborasi hari ini. Pertama, peran orang tua ketika kolaborasi dengan pesantren. Satu, orang tua harus percaya 100% ke pesantren. Kalau tidak percaya, lebih baik jangan dititipkan ke pesantren gitu ya. Karena nantinya riweuh gitu di tengah jalan gitu ya. Lebih banyaknya nanti banyak kecewanya. Jadi harus 100%. Kata orang Sunda mah percaya tongcang caya. Percaya satu kurikulumnya. Dua, percaya dengan pola asuhnya. Tiga, percaya dengan kebijakannya. Empat, percaya dengan para gurunya. Itu harus percaya 100%. Karena itu peran orang tua. Kalau tidak percaya, maka anak akan susah dididiknya. Jadi mendidik itu perlu kewenangan, perlu power. Kalau orang tua tidak percaya, ragu, maka anaknya pun akan cenderung tidak taat kepada guru-gurunya. Itu dicatat. Orang tua yang kurang percaya sering komplain, biasanya anaknya susah dididik. Kenapa? Ya karena nggak ada rasa hormat ke guru. Buktinya orang tua saya nggak hormat kepada para guru. Nah itu rata-rata begitu. Susah dididiknya begitu ya. Lihat, kita akan lihat ada sejarah. Siapa di sini ayah bunda sekalian yang tahu Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar, tidak sampai 2 tahun, kemudian bisa mesejahterakan seluruh rakyatnya. Umar bin Abdul Aziz itu nyantren dulunya di mana? Di Madinah. Bapaknya itu gubernur di Mesir. Jauh itu jaraknya tuh, gitu ya. Nah, suatu hari tetap peran ayah nggak boleh hilang walaupun anaknya di pesantren. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz ini beliau lalai sholat berjamaah. Jadi tidak sholat berjamaah ke masjid. Itu pelanggaran kalau di pesantren gitu ya. Dilaporkan sama gurunya. Gurunya nggak langsung begitu ya ngehukum karena tahu anak gubernur nih, anak pejabat gitu ya. Dilaporkan kepada siapa? Abdul Aziz, ayahnya. Ketika dilaporkan, apa yang dilakukan oleh Abdul Aziz, ayah dari Umar bin Abdul Aziz. Nah, peran ayah nggak boleh hilang ketika anak melakukan kesalahan. Apa yang dilakukan oleh dilakukan oleh Abdul Aziz? Abdul Aziz mengirimkan seorang utusan untuk ke Madinah, pergi ke pesantrennya Umar bin Abdul Aziz. Ketika setibanya di pesantren, apa yang dilakukan utusan itu? Utusan itu langsung tanpa basa-basi menemui Umar bin Abdul Aziz, langsung dibotakin Umar bin Abdul Aziz itu. Oleh siapa? Oleh utusannya. Disuruh siapa? Oleh ayahnya. Lihat, ayah anaknya tidak bisa macam-macam. Kenapa? Karena gurunya diberikan kewenangan lewat sikap dari orang tuanya mendukung pendidikan yang ada di pondok pesantrennya. Nah sekarang ayah bunda sekalian, ada yang berani tidak kalau anaknya bikin pelanggaran, Ustadz, jangan Ustadz yang menghukum, biar saya aja yang hukum langsung ke pesantren. Ada yang berani atau tidak? Ada yang berani atau tidak? Nah, ada yang harus dilakukan. Orang tua dulu gitu.
Pak Kiai nitip anak saya, kalau bandel pukul Pak Kiai, saya ridho kan begitu. Jadi anaknya mudah dididik gitu ya. Hari ini anak-anak itu, kenapa anak-anak hari ini susah diatur? Karena salah satunya hukuman dihilangkan dari pendidikan. Itu salah satunya. Bukan berarti anak harus dihukum terus, tidak. Kalau yang melanggar harus ada konsekuensinya. Itu kan perintah Nabi. Muru auladakum bisolah, suruhkan anak sholat 7 tahun, tapi wadribuhum alaiha, disuruh pukul usia berapa? 7 tahun. Jadi kalau ada orang tua hari ini menolak anaknya dipukul, berarti menolak sabdanya Nabi itu. Nyuruhnya Nabi gitu ya. Saya nggak bisa ngomong, bukan kata saya, kata Rasulullah begitu. Jadi kalau ada anak yang memang sudah susah dididik begitu ya, dengan kalimat cinta, dengan nasihat, ada saatnya memang anak harus dihukum dengan fisik untuk menghentakkan jiwanya, untuk menghentikan kekacauan yang dilakukannya. Itu salah satu kolaborasi yang harus di orang tua ada peran gitu ya kepada anak-anak, tegas kepada anaknya walaupun jauh. Ini sedikit nggak enak, tetapi memang begitu dalam konsep pendidikan. Kenapa ayah bunda sekalian, berapa banyak hari ini para guru yang jadi cuek kepada santri? Santri ngerokok dibiarin, santri kabur dibiarin, santri nggak sholat dibiarin. Kenapa? Ah, males ditindak juga, nanti dihukum orang tuanya nggak terima, malah galakan orang tuanya sama guru. Ah, itu. Jadi gurunya di pada males tuh. Mending biarin aja. Rugi atau tidak ayah bunda sekalian kalau sudah begitu? Rugi kita ya begitu. Rugi anak kita jadi nggak tahu gitu ya yang benar seperti apa. Jadi ini salah satu. Ini siap atau tidak percaya sepenuhnya kepada guru dengan cara mendidik? Makanya memilih ibadur rahman berarti percaya ya. Nah kalau cuma sekolah doang mah tuh di depan rumah juga banyak sekolah gitu ya, nggak perlu ke pesantren. Kalau sekolah doang dekat rumah kan banyak ya, SMP, SMA yang full day itu banyak. Tapi kenapa milih pesantren? Artinya percaya dengan pola asuh pesantren. Kalau percaya berikan sepenuhnya kepada para guru. Dan guru juga nggak ujuk-ujuk mukul santri ya, marah santri kalau nggak bikin kesalahan mah. Masa santri lagi ngapalin Quran digebukkan nggak mungkin kan gitu ya. Santri sholat digebuk nggak mungkin. Nah, santri yang nggak sholat yang digebukkan begitu ya. Baik, itu yang pertama, Bunda sekalian. Itu siap atau tidak tuh kolaborasi yang pertama, percaya sepenuhnya ke pesantren. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kolaborasinya adalah yang kedua, kita memaknai setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita memasukkan anak ke pondok pesantren, maka kita harus maknai dengan iman. Jangan dengan logika. Kalau dengan logika capek, tidak nikmat, hanya banyak keluhannya. Contoh, ya anak diminta piket, anak disuruh beres-beres, anak diminta ini sama gurunya. Ustadz, kan aku udah bayar, kita udah bayar, harusnya anak saya itu dilayani. Logikanya yang jalan lagi begitu ya, bukan dengan imannya. Jadi capek. Kalau hari ini kita tidak memaknai setiap peristiwa dengan iman, lelah kehidupan kita itu. Contoh kayak bunda sekalian, kita punya anak di rumah, ribut misalnya di rumah itu ya, nggak mau diem, lari-lari, loncat-loncat. Kan kita suka marah sama anak kita. Kenapa? Karena kita tangkap dengan logika. Coba kita tangkap dengan iman. Ya Allah, alhamdulillah di rumah ada suara anak-anak goncret rame. Di rumah sana, di tetangga di sebelah, udah 10 tahun menikah nggak dikasih anak sama Allah. Nggak ada suara anak di rumahnya. Sedih gitu kan gitu ya. Kita mana itu? Jadi kalau dengan iman tuh enak, lihat suami, lihat istri, lihat anak dengan iman tuh nyaman begitu ya, dengan segala kekurangannya. Jadi hari ini kita harus memaknai semuanya dengan iman, bulat 100% supaya ikhlas. Kalau kita niat kita bulat 100% karena Allah, ikhlas dengan iman, maka Allah akan menyempurnakan setiap kekurangan-kekurangan ikhtiar kita. Kita akan belajar dari satu kisah dalam Al-Quran ketika ada seorang ibu harus melepaskan anaknya. Kita belajar dari siapa? Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa lahir itu kan masanya Fir'aun sedang gelisah dengan kekuasaannya sehingga setiap anak laki-laki yang lahir kemudian harus disembelih, dibunuh. Dan beda dengan Nabi Harun. Nabi Harun tuh di tahun yang tidak ada penyembelihan. Nabi Musa di tahun penyembelihan gitu ya, anak laki-laki. Nah, waktu itu Nabi Musa dilahirkan, ibunya itu gelisah begitu ya dengan Nabi Musa itu takutnya ketahuan oleh Firaun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu. Wa wahayna ila ummi Musa. Allah memberikan wahyu kepada ibunda Nabi Musa. An ardi'ihi supaya ibundanya ini menyusui Nabi Musa sendiri.
Nah, kalau kita kan sebenarnya perintah Allah itu mendidik anak itu disuruhnya kepada kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Suruhnya kepada orang tua. Jadi nanti di akhirat itu ditanya ayahnya, abinya, uminya, bukan para ustadz yang ditanya di akhirat itu begitu ya. Nah, tetapi faida khifti alaihi. Tetapi kalau kita takut tidak bisa mendidik, kalau Nabi Musa takut tidak bisa dibesarkan sendiri, fa'alkihi fil yami, maka suruh dihanyutkan ke sungai Nil. Nah, kalau kita dihanyutnya kemana kalau nggak bisa ngedidik anak kita sendiri? Aduh, takut kalau di rumah nanti anak saya kecanduan game online. Kalau di rumah takut terpapar gadget. Kalau di rumah nanti mereka nongkrong-nongkrong nggak jelas. Kalau di rumah mereka nggak bisa ngaji dan yang lain-lainnya. Kita banyak ketakutan. Kalau takut nggak bisa ngedidik sendiri, maka kita sekarang kita hanyutkan ke pesantren gitu ya. Kalau itu ke sungai Nil. Tapi lihat ada pelajaran yang luar biasa. Mungkin ayah bunda sekalian yang baru memasukkan anak ke pesantren hari ini sedih ya berpisah dengan anak. Tapi kesedihan itu akan sembuh bila gitu ya. Kesedihan itu akan tetap ada bila kita hanya berpisah memikirkan dalam pikiran kita anak itu antara di rumah dan di pesantren. Pasti kita sedih. Ibunda Nabi Musa pun demikian. Antara Nabi Musa di rumah gitu ya dengan keluar itu pasti sedih. Tetapi ketika perbandingannya antara hidup dan mati, menghanyutkan Nabi Musa ke sungai ini itu menjadi logis. Jadi kalau hari ini kita menakutkan anak saya daripada anak saya rusak di rumah begitu ya dengan tidak terkendali, lebih baik di pesantren, maka kesedihan dengan anak jauh dengan anak itu akan hilang. Jadi tergantung nih dibandingkannya dengan apa. Kalau kita masih dibandingkan rumah anak di rumah atau di pesantren ya pasti sedih. Tapi kalau anak saya nggak di pesantren nanti nggak bisa ngaji. Kalau anak saya nggak di pesantren itu nanti kalau saya meninggal dia bisa nyolatin saya atau enggak. Maka kesedihan itu akan hilang. Kita akan memilih anak di pesantren, gitu. Sebagaimana siapa ibunda Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu luar biasa. Nyantren kan di Madinah, di Mekah. Setelah itu ke Madinah, setelah itu ke Irak. Lihat, bayangkan apa yang disampaikan ibunya kepada Imam Asy-Syafi'i. Kamu tidak boleh pulang sebelum jadi ahli ilmu, jadi ulama. Ada bundanya yang berani begitu. Kamu nggak boleh pulang dari pesantren sebelum kamu selesai 30 juz. Ada yang berani begitu? Benar sekalian ada yang berani kayak gitu. Kita mah kadang-kadang nggak berani. Tapi ibunda Nabi Imam Asy-Syafi'i berani begitu. Sampai Imam Asy-Syafi'i itu nggak berani pulang. Kenapa? Nggak boleh sama ibunya. Kapan pulangnya? Pulangnya itu ibunda sekalian ketika Imam Asy-Syafi'i di Irak, kemudian murid-murid Imam Asy-Syafi'i ketika haji atau umroh begitu ya di kota Mekah, kemudian di Masjidil Haram itu membuat halakoh-halakoh begitu ya. Dan ketika membuat halakoh itu ibunda Imam Asy-Syafi'i hadir di situ dan nama Imam Asy-Syafi'i disebut-sebut oleh ulama-ulama tersebut. Ditanya sama Imam Asy-Syafi'i, siapa Muhammad Idris Asy-Syafi'i itu? Itu ulama besar di Irak, itu guru kami. Kemudian ibunda Imam Asy-Syafi'i bilang, oh itu anak saya. Gitu. Tahu jadi ulama besarnya itu dari murid-muridnya, bukan langsung gitu tahunya. Setelah itu para ulama itu bilang, apa yang akan disampaikan kepada Imam Asy-Syafi'i? Cuma satu, sekarang kamu boleh pulang. Bayangkan, Masya Allah. Imam Asy-Syafi'i pulang sudah jadi ahli ilmu. Bahkan ibundanya bilang apa? Nanti ketemu mah di akhirat saja. Itu bayangkan. Ibu yang luar biasa ya. Ketemu dengan anak nanti saja di akhirat. Coba bayangkan kalau perasaan ibunda Nabi Musa pun ketika anaknya harus dihanyutkan pasti sedih. Tapi Allah hibur. Wala takhafi wala tahzani, jangan takut dan jangan bersedih. Nah, ini kalau anak-anaknya di pesantren jangan takut, jangan bersedih. Inna radduhu ilaiki. Allah akan kembalikan anak-anak kita suatu hari sebagaimana Nabi Musa kan dikembalikan, akhirnya disusui oleh ibunya lagi kan gitu ya. Tapi Allah kasih bonus dikembalikannya. Waja'iluhu minal mursalin. Bahkan Nabi Musa diangkat menjadi seorang rasul. Kalau kita niatnya karena Allah, masukkan anak ke pesantren, maka Allah sempurnakan kekurangan ikhtiar kita. Allah selamatkan anak kita, bahkan Allah kasih bonus. Bisa jadi nanti pulang dari pesantren, anak-anak kita diberikan kemuliaan oleh Allah. Apa kemuliaannya? Hafal Quran. Gitu ya. Banyak ilmu agama yang didapatkan. Jadi makin soleh, amal solehnya makin disiplin. Mulai qiyamul sampai saum sunat dan yang lain-lainnya. Nah, itu asalnya tadi ya, bulat karena Allah, Allah yang menyempurnakan. Tapi kalau belum dengan iman, nah ini yang berat biasanya. Kitanya jadi sering-sering was-was, sering khawatir, gelisah, dan yang lain-lain. Nah ini yang terjadi akhirnya apa? Anaknya pun gelisah di pondok pesantren. Nah susah nanti dididiknya oleh para guru kalau ingat rumah terus. Nanti juga ada masanya ya, waktunya
jam perteleponan, jam kunjungan, dan yang lain-lain orang tua bisa gitu ya dilakukan. Jadi ini baru dua nih. Satu tadi percaya sepenuhnya 100%. Yang kedua maknai peristiwa anak masuk pesantren itu dengan iman. Karena dengan iman itu menenteramkan. Contoh, ayah bunda sekalian, kalau di pesantren kami ganti beberapa istilah. Anak piket, kerja bakti, kita ganti istilahnya dengan amal soleh. Kenapa? Karena tadi kalau anak-anak mendengar kata piket, logikanya yang akan berfungsi gitu ya, merespon instruksi tersebut. Lah piket, ya kan kita udah bayar di sini, harusnya namanya OB aja yang ngerjain gitu loh. Tapi kalau amal soleh itu imannya bicara. Kalau disebut, nah ayo kita beramal soleh, apalagi yang mau ngomongin gitu ya amal soleh. Nah, kalau saya sering sampaikan bahasa iman tuh begini ya, antara zakat dengan pajak gitu. Berbeda itu. Kita misalnya punya uang 10 juta, ayo 10 jutanya kita keluarkan. Misalnya Ustaz Hendi punya uang 10 juta nih, keluarin ya buat bayar pajak. Kira-kira akan direspon dengan iman atau dengan logika? Dengan logika kebanyakannya itu. 10 juta buat bayar pajak. Mending amanah nih petugasnya. Kalau enggak, gimana nanti? Beli Rubicon kan ya. Gitu ya. Rata-rata gitu. Tapi kalau Sadendi 10 juta kita wakafin ya, kita zakat. Respon pakai apa? Pakai iman. Ya, Sad, nggak apa-apa. Kita pun nyaman, tenang, walaupun sama-sama keluar uang. Itu beda. Rata-rata beda gitu secara logika kita. Maka kita perbanyak bahasa-bahasa iman supaya apa? Lebih nyaman, lebih nikmat untuk menjalaninya begitu kehidupan-kehidupan kita. Makanya kenapa Al-Qur'an itu diturunkan secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang terjadi supaya apa? Para sahabat, kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin memaknai setiap peristiwa yang terjadi, baik yang nyaman ataupun yang tidak nyaman, itu yang mudah ataupun yang sulit begitu ya, yang menakutkan seperti peperangan, semua dimaknai dengan imannya. Bayangkan ya seperti Bilal bin Rabah disiksa pakai batu begitu ya di siang hari, kan luar biasa. Apa yang membuat Bilal bin Rabah ini bertahan? Karena imannya begitu ya, sampai ahadun ahad ahadun ahad itu dengan iman. Jadi kalau semua ditangkap dengan iman, yang susah pun, yang sulit pun akan nyaman di hati begitu ya untuk menjalaninya. Itu peran yang kedua yang harus dilakukan oleh orang tua. Kemudian yang ketiga, ini pernah saya sampaikan di kajian setahun yang lalu begitu ya. Yang kedua itu peran orang tua, nih kolaborasi orang tua adalah membangun kesolehan orang tua di rumah. Ketika anak-anak kita di pondok pesantren, tolong ayah bunda sekalian, ayah bunda pun berjuang. Kita semua berjuang sebagai orang tua menyolehkan diri kita di rumah. Jangan sampai begini, anak-anak di rumah, di pesantren, mereka berjuang, berusaha untuk menyolehkan diri, berlatih untuk qiyamul lail, saum sunnah, kitanya enggak. Jadi akhirnya perjuangannya itu bertepuk sebelah tangan nih anak kita. Gitu ya. Jadi kalau anak kita bangun untuk qiyamul lail, orang pengasuhan nih membangunkan santri, maka kita pun bangun di rumah. Bahkan kita ingat anak kita, ya Allah, si Tete, si Kakak, ini si AA di pesantren bangun qiyamul lail. Ayo Bun, kita pun qiyamul lail Bun. Bangun berjamaah di rumah qiyamul lail. Anaknya sholat berjamaah yang laki-laki ke masjid, para ayah tolong subuh berangkat ke masjid itu. Ya, anaknya saum sunnah, berusaha saum sunnah. Kenapa? Artinya kita sama-sama berjuang untuk menyolehkan diri kita supaya semakin dekat dengan Allah. Ya, kalau hari ini nih kita sedih ketemu anak-anak kita, jangan sampai nanti sedihnya bertambah dengan anak kita ketemu karena malu. Malunya apa? Anak kita di pesantren setiap hari makin bertambah hafalan Qur'annya. Nah, kita di rumah masih gitu-gitu aja nih. Gitu ya. Hafalannya gak nambah-nambah. Anak kita di pesantren amal soleh, sholatnya makin baik, kita masih gitu-gitu aja tuh, masih berantakan di rumah. Jadi nangisnya bertambah. Hanya selain berpisah, nangisnya bertambah dengan apa? Makin jauh amal solehnya dengan anak-anak kita. Nah, itu nambah gitu. Jangan sampai begitu. Jadi ketemu tuh minimal kita hampir sama gitu amal solehnya. Hatinya ketemu dengan anak kita. Maka orang tua harus membangun kesolehan karena ada dampaknya. Orang tua kalau kurang soleh di rumah, biasanya anaknya sulit beramal soleh di pondok pesantren. Karena ikatan batin itu. Ini sering terjadi. Kami pun pernah, kami sering mengalami di pondok pesantren. Kok anaknya susah ya beramal soleh. Halaqah Quran, baru megang Quran udah tidur gitu. Gitu ya. Terus disuruh ke sholat berjamaah paling telat begitu ya. Ternyata salah satunya penyebabnya pun sama, ayah ibunya pun malas beribadah di rumah. Akhirnya ya dampaknya itu dari tidak soleh orang tua, ya dampaknya itu ke anaknya juga susah untuk beramal solehnya. Makanya amal soleh itu salah satu dari kesolehan orang tua. Apa dampaknya? Allah akan menjaga anak-anak kita di pondok pesantren. Itu janjinya Allah.
Sekali lagi, janji Allah apa? Kalau kita soleh, orang tua soleh, Allah akan menjaga anak-anak kita di pondok pesantren. Sekali lagi ya, ayah bunda sekalian, walaupun kita 24 jam di pondok pesantren, ada ustadznya tetap. Ustadz juga manusia. Ada waktu-waktu blind spot yang ustadznya pun harus istirahat. Anak-anak kita tidak terkawal terus-terusan. Dan selain itu juga murid anak-anak kita juga punya syahwatnya sendiri tuh, fujuroha wa taqwaha di dalam dirinya begitu ya. Setelah itu juga ada setan yang menggodanya. Yuwaswisu fi sudurinas. Kemudian summa la'atiyanahum min baini aidihim itu kan, digoda dari 4 arah gitu ya, dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Jadi banyak godaannya anak-anak kita. Siapa yang bisa menjamin anak-anak kita tidak tergoda dengan syahwatnya untuk tidak kabur, untuk merokok, pikirannya jadi melenceng, jadi pikiran-pikiran yang sekuler, bahkan terjadi penyimpangan seksual. Siapa yang bisa menjamin? Ustadz-ustadznya nggak bisa. Karena ustadz-ustadznya pun hanya bisanya ngasih nasihat doang. Innama anta mudakir, kan lasta alaihim bimusaitir. Ustadznya nggak punya kuasa terhadap anak-anak kita. Enggak. Hanya bisanya nasehatin doang, ngajarin doang. Selebihnya mah ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala tuh anak-anak kita. Maka supaya anak-anak kita dijaga pikirannya, dijaga hafalannya, dijaga pandangannya dari hal-hal maksiat, dijaga makanannya, dijaga fisiknya, disehatkan, bahkan jangan sampai anak kita meninggal gara-gara sakit dan yang lainnya begitu ya. Allah yang menjaga, maka caranya dengan apa? Caranya dengan orang tua membangun kesolehan diri di rumah, maka Allah yang akan menjaganya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Kahfi. Ada anak yatim yang kemudian dimuliakan oleh Allah dengan cara apa? Rumahnya direnovasi kembali oleh 2 nabi. Jadi ada anak yatim yang rumahnya sudah mau roboh nih. Kemudian Allah datangkan 2 nabi, Allah muliakan, direnovasi kembali oleh 2 nabi, Nabi Khidir dan Nabi Musa. Bayangkan ya rumah kita kalau dibangunkan oleh presiden, terhormat atau tidak? Terhormat pasti, ini mah 2 nabi. Itu sangat mulia sekali begitu ya bunda sekalian. Kita mah kadang-kadang rumah kita kurang barokah itu dibangunkan oleh tukangnya nggak sholat gitu ya. Susah tuh barokah itu rumah gitu ya. Ini mah 2 nabi yang renovasi. Akhirnya apa? Allah muliakan anak itu dengan hadir 2 nabi. Kata Allah, wa kana abuhuma sholiha. Kenapa? Karena orang tua dari anak yatim ini soleh gitu ya. Bapak dari anak yatim ini soleh. Bahkan dalam tafsir Nukasir yang soleh itu kakeknya yang ketujuh. Baik, Masya Allah ya, keutamaan orang tua soleh itu sampai orang tua yang ketujuh soleh, keturunan ketujuh yang Allah muliakan. Ini apalagi kalau ayahnya langsung, ibunya langsung yang soleh, Masya Allah begitu ya. Nah ini ya salah satu apa ya istilahnya keutamaan orang tua yang soleh, Allah jaga keturunan-keturunannya, bukan hanya anaknya tapi keturunan-keturunan selanjutnya yang Allah akan jaga dan Allah muliakan. Itu janjinya siapa? Janjinya Allah. Tapi kalau kita hanya menyandarkan kepada para ustadz, kecewa. Itu masih kecewa sekali lagi karena ustadz tuh manusia, ada waktu blind spotnya ya. Dan santri-santri kita, murid-murid kita juga mempelajari para gurunya. Apa nih jam berapa ustadz yang nggak ada udah istirahat, itu santri itu pelajari gitu ya. Kalau santri-santri mau berulah tuh ada kadang begitu ya yang seperti itu. Maka kita serahkannya kepada Allah supaya Allah menjaga anak-anak kita dengan cara apa? Sekali lagi dengan cara kita membangun kesolehan di rumah. Dua-duanya nih saling mengingatkan, umi abinya, Mi, ayo kalau mau anak soleh kita pun harus berjuang jadi soleh. Nah, anak mah ya tergantung orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya soleh, anaknya pun soleh-solehnya dua-duanya. Begitu. Ini siap atau tidak, ayah bunda sekalian? Membangun kesolehan di rumah. Nah, mau nggak mau harus siap ya, tapi di tahap ya bunda sekalian. Mungkin mulai dari yang belum terbiasa sholat berjamaah, mulai itu sholat berjamaah, mulai mungkin sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh terbiasa, nanti nambah lagi mungkin maghrib gitu ya sama isya, nanti nambah lagi zuhur sama asarnya terus di istiqomah. Kemudian nanti nyoba lagi saum sunnah sebulan beberapa kali, sebulan sekali dulu mungkin, nanti seminggu sekali, nanti seminggu 2 kali. Tilawah yang tadinya belum pernah tilawah mungkin sehari 1 ayat, nanti nambah lagi 1 halaman, bisa sampai 1 juz sehari. Luar biasa. Jadi bertahap solehnya seperti anak-anak gitu ya, bertahap sedikit demi sedikit. Yang penting mah istiqomah begitu ya. Istiqomah yang penting mah sedikit didawamkan begitu ya sampai nanti kita terbiasa. Itu yang kedua, ayo bunda sekalian. Kemudian yang ketiga, kolaborasi kita adalah tetap anak di pondok pesantren tetap saja yang mempengaruhi perilaku anak adalah kasih sayang orang tua, itu dicatat.
baik buruknya anak itu tergantung salah satu pilarnya adalah kasih sayang orang tua. Karena kehilangan kasih sayang dari orang tua, maka cenderung perilaku anak menjadi buruk. Itu konsep rumus dalam Al-Quran. Contohnya, saudara-saudara Nabi Yusuf itu baik tadinya. Tetapi karena ngerasa mereka ini perhatian ayahnya lebih kepada Nabi Yusuf, ada kasih sayang yang hilang kepada mereka, maka perilaku mereka menjadi buruk. Membuli Nabi Yusuf, dimasukkan ke dalam sumur. Supaya apa? Perhatian ayahnya balik kepada mereka. Jadi rata-rata murid-murid yang mohon maaf berkasus melakukan pelanggaran itu biasanya datang dari keluarga, kalau nggak harmonis, dia ngerasa kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Makanya sekarang ketika anak jauh dari orang tua, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika anak jauh dari orang tua, mereka merasa kehilangan kasih sayang orang tuanya. Jam perteleponan harusnya nelpon orang tuanya nggak telepon, alasannya sibuk. Jam kunjungan orang tua nggak datang, alasannya sibuk, nggak ada kerjaan. Jam mengambil rapot nggak datang, alasannya sibuk, semua serba sibuk. Ketika anak merasakan begitu ada kasih sayang yang hilang dari orang tuanya, anaknya cenderung akan cari perhatian dengan caranya dia. Bikin ulah, bikin pelanggaran supaya perhatian orang tuanya lebih kepada mereka. Ini bahaya. Jadi jangan sampai anak-anak kita merasa kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Maka jam pertemuan, kunjungan, uang jajan, sekarang tadi pakai apa? Ibad Pay ya tuh digunakan begitu ya, uang jajan jangan sampai telat. SPP jangan sampai telat gitu ya. Nah, itu bagian gitu itu juga. Nah, Ibunda sekalian gitu. Jadi di yang ketiga itu tolong imunitas kasih sayang, terutama ayah bunda sekalian yang anak pertama yang masukkan ke pondok pesantren. Karena saya sering menemukan anak-anak pertama ini kasihan begitu, kadang-kadang jadi korban pola asuh orang tua. Kadang nangis di pesantren itu. Kenapa nak? Masya Allah, berat Ustadz ya di pesantren. Aku ini kan anak pertama Ustadz. Terus orang tuaku suka bilang begini, awas ya di pesantren kamu harus jadi contoh buat adik-adik kamu. Itu, ya Allah, bagi dia itu berat itu ya, harus menanggung juga adik-adiknya gitu ya. Kakak, kamu ngalah ya, adik kamu duluan. Tuh, anak pertama begitu ya, disuruh ngalah juga begitu. Dikasih beban juga begitu, kasihan tuh anak-anak pertama begitu ya. Tolong anak pertama. Siapa di sini, ayah bunda sekalian yang masukin anak sekarang anak pertama? Ini tolong hati-hati. Saya kasih satu resep satu lagi. Tolong ayah bunda sekalian, kalau anak pertama, ayah bunda sekalian mulai tobat media sosial. Jangan posting kebersamaan aktivitas rumah di rumah antara orang tua dengan adik-adiknya di luar rumah, begitu ya, diposting di media sosial. Tolong mulai dihentikan. Kenapa alasannya? Karena bayangkan ya, anak pertama itu kan pasti enggan juga tuh masuk ke pondok pesantren, dipaksa sama orang tuanya. Setelah itu ngelihat di media sosial ibunya, ya Allah, aku disuruh berjuang di pondok pesantren. Aku mati-matian menahan hati begitu ya, supaya tetap bertahan di pondok pesantren. Lah, ibu bapak, adik-adik jalan-jalan enak, makan-makan di tempat makan. Aduh, kasihan itu. Jangan pokoknya ya. Kasihan tuh anak-anak. Ada Ustaz, anak saya tahu dari mana? Anak sekarang mah pinter, Bun, gitu ya. Anak sekarang mah datang pelajaran TIK ke Labcom, akses dulu tuh Facebooknya. Pinter anak-anak sekarang mah. Ustadz pinjam handphone ya gitu ya. Kadang akses dulu tuh media sosialnya. Pinter anak-anak sekarang itu kalau masalah bab begitu. Jadi tolong jangan sampai anak kita yang pertama melihat gitu ya, dia sudah berjuang di pondok pesantren tiba-tiba melihat adik-adiknya. Jadi dia ngerasa oh saya ngerasa jadi dibuang sama orang tua saya. Orang tua saya lebih sayang sama adik-adiknya. Ternyata diajak jalan-jalan kemana, makan kemana, saya disimpan di pondok pesantren. Itu ada kasih sayang yang hilang. Itu kasihan. Jadi lebih baik ayah bunda sekalian, tidak lagi diposting lah, disimpan aja di galeri gitu ya, nggak usah diposting-posting. Apalagi mohon maaf anak perempuan tolong, anak perempuan ya. Anak perempuan itu kan dominannya perasaan. Ketika dia mulai balik, dia mulai suka dengan lawan jenis. Kalau nggak dekat dengan ayahnya, kebutuhan psikologi laki-lakinya tidak terpenuhi dari ayahnya, maka dia akan mudah jatuh cinta dengan teman sebaya laki-lakinya. Apalagi di ibadah Rahman ini putra putri satu komplek, ya. Tolong itu, tolong. Tapi kalau ayahnya dekat dengan anak perempuannya, maka anak cenderung akan punya imunitas. Apalagi ayahnya sering ngajak dialog anak perempuannya tentang kriteria memilih laki-laki dalam kehidupan. Gitu, ayahnya tuh bilang, teh, gini sini nih, ayah mau ngobrol. Ya teh sudah mulai suka lawan jenis kan? Alhamdulillah ya, normal. Berarti kamu sudah dewasa, sudah balik. Nih, ayah kasih tahu kriteria memilih pasangan. Dikasih tahu itu.
supaya anak-anak kita ketika datang laki-laki nggak mudah nerima. Jangan dikit-dikit ada datang belakang laki-laki nembak bas. Ustadz hostnya masih di mute. Apa Umi Abi ini ada sedikit kendala. Nanti coba kami cek terlebih dahulu. Cek. Waduh, mohon maaf, ini internetnya tadi mati. Tadi itu ada PLN ke rumah, jadi ganti KWH. Nah, mungkin tadi listriknya dimatikan sepertinya sama PLN-nya karena masang di tempat yang lain di tangga begitu ya. Itu pun dadakan saya nggak tahu tiba-tiba datang PLN. Baik, mohon maaf sekali ya Bunda sekalian. Kita lanjutkan ya. Nah, gitu ya. Jadi tolong nih para ayah mulai dekat dengan anak perempuannya. Mulai dari sekarang, waktunya kunjungan datang anak perempuannya dikasih coklat, kasih bunga. Terima kasih ya sudah berjuang di pesantren sejauh ini. Itu dikasih ya, dikasih sentuhan. Itu anak-anak kita begitu, laki-laki perempuan begitu. Baik, selanjutnya ayo Bunda sekalian, yang selanjutnya apa? Peran orang tua kolaborasi selanjutnya adalah orang tua harus menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Itu harus dilakukan orang tua. Salah satunya adalah dipastikan oleh orang tua yang dikirim uang, begitu ya, dikirimkan ke pondok pesantren itu adalah harta yang halal. Kenapa? Kalau sampai anak kita memakan harta yang haram, maka apa yang akan terjadi? Anak kita akan susah mendapatkan ilmu karena ilmu itu nurullah, cahaya Allah, dan cahaya Allah ini nggak akan mau masuk kepada diri yang banyak dosanya. Jadi supaya anak-anak kita dipermudah mendapatkan ilmu, mudah beramal soleh, ditolong oleh Allah, maka orang tuanya jaga diri dari kemaksiatan, jaga diri dari dosa. Nah, salah satu dosa kita adalah meninggalkan hak-hak Allah. Tadi ibadah, itu dosa kita sebagai orang tua. Kemudian yang kedua, dosa kita apa? Menunda-nunda bayar SPP, itu dosa itu. Uangnya ada, waktu luang nggak dibayar-bayar, itu dosa. Makanya anaknya susah untuk dididik gitu. Maka tolong, kecuali kalau misalnya uangnya nggak ada, misalnya belum ada, kita diuji oleh Allah lagi sempit rezekinya. Kemudian ya ngomong lah ya ke lembaga, Ustaz mohon maaf bulan ini saya belum bisa bayar, setidaknya ada bahasa. Kenapa? Karena itu kan kolaborasi kita ya, salah satunya uang itu sebagai dana operasional supaya pendidikan ini tetap berjalan. Jadi kita kalau ada uang, uangnya ada, waktunya sudah ada, begitu ya, waktunya juga luang, tolong segera ditunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua. Karena kami pun pernah mengalami suatu hari anak saya pribadi tuh, kok anaknya jadi susah ya beramal soleh, susah dibangunkan subuh, murojaah banyak alasan. Ternyata saya lupa baru dapat WA dari bendahara sekolahnya. Pak, mohon maaf, belum bayar SPP bulan ini, sudah telat 10 hari. Ampun ya Allah, Pak, ini gara-gara ini dosa saya. Jadi anak saya susah beramal soleh. Ketika saya bayar, Masya Allah,
Ternyata, oh iya bener, saya ngerasakan anak saya jadi lebih mudah dididik ketika saya tunaikan kewajiban-kewajiban saya. Itu salah satunya ya. Jadi kolaborasi sudah sepakat sejak awal gitu ya. Maka kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita. Ketika kita lalai, itu salah satu dosa dari orang tua yang menyebabkan, karena tiga ya dampak dosa maksiat itu. Satu, menghambat pertolongan Allah. Itu satu. Yang kedua, turunnya ujian dari Allah. Yang ketiga, yang membuat kita males beramal soleh, itu dampak dari maksiat. Jadi tiga itu minimal dampak maksiat itu. Jadi supaya anak-anak kita mudah beramal soleh, mendapatkan ilmu, maka kita jaga diri kita dari kemaksiatan. Kemudian selanjutnya yang harus diberikan kepada anak-anak kita, peran kita, guru itu hanya apa ya? Guru itu hanya fungsinya hanya mengajar sebenarnya. Artinya menaikkan kompetensi kognitif, pemahaman. Nah, maka anak kita, tugas kita terutama para ayah, tolong berikan mimpi besar kepada anak-anak kita. Jadi ketika anak ke pondok pesantren itu tolong berikan pikiran yang besar, seperti Ibunda Imam Asy-Syafi'i, kamu harus jadi ulama. Ketika kita mengantarkan anak ke pondok pesantren, bukan hanya sekedar tentang anak kita harus soleh, bukan. Ya Allah, ya Rob, saya hantarkan anak saya ke pondok pesantren, dan itu sampaikan kepada anaknya, supaya nanti kamu jadi guru ngaji, supaya kamu menjadi seorang ulama, supaya kamu menjadi pembimbing umat. Kenapa? Kenapa saya kirimkan ke pondok pesantren? Saya khawatir nanti kalau anak-anak kita nggak dimasukkan ke pondok pesantren, saya takut ulama habis, nggak ada ulama di masa depan, nggak ada dai di masa depan, nggak ada guru ngaji di masa depan, begitu ya. Jadi berikan pikiran yang besar. Nah, kamu ke pesantren, nah, suatu hari supaya Allah muliakan diri kamu dengan ilmu kamu, gitu, ilmu agama. Supaya apa? Apakah jadi pemimpin? Silakan. Mau jadi pengusaha itu silakan, tapi punya ilmu agama. Menjadi seorang dokter tapi punya ilmu agama. Itu diberikan mimpi-mimpi besar itu. Sehingga apa? Kalau anak kita sudah punya target yang diberikan oleh ayahnya, punya mimpi, maka pola belajarnya itu akan ketemu. Oh iya ya, gitu ya. Saya ke sini harus menjadi seorang dokter. Kalau dokter itu, nah ini tugasnya ayah. Nanti saya kasih tahu caranya. Para ayah, tolong nanti kalau ketemu dengan anaknya, laki-laki atau perempuan, baik pas masa perteleponan atau masa kunjungan, tolong diajak dialog anaknya. Ditanya begini, nah kayak ayah saya ke anak saya begitu. Nah, kamu nanti kalau udah besar, mau berkarya di bidang apa? Itu paling penting. Kalau mau berkarya di bidang apa, itulah cita-cita kamu, itulah amal soleh kamu dalam kehidupan kamu. Bi, saya mau jadi seorang dokter, Bi. Misalnya, jawab anak kita itu. Coba kita lihat, berarti kamu nanti kalau mau jadi seorang dokter, berarti kamu kuliahnya harus jurusan kedokteran. Saya mau jadi seorang arsitek. Nah, berarti jurusannya kuliah apa? Nanti sampaikan. Setelah tahu jurusannya apa, apalagi nih yang SMA, harus spesifik lagi. Kamu akan kuliah jurusan itu kalau mau berkarya di bidang itu. Nanti lihat di dunia ini kampus mana yang terbaik untuk jurusan itu. Apakah di luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri di kampus mana begitu ya? Oh, kedokteran terbaik itu di mana? Dicari. Oh, ketemu sehingga nanti anak kelas 10, kelas 11, kelas 12 ketika ditanya, kamu nanti mau kuliah di mana? Sudah dengan yakin, Ustadz, karena saya ingin berkarya di bidang ini, saya akan kuliah jurusan itu di kampus itu. Nah, kalau anak-anak sudah punya pikiran itu, secara spesifik, punya pikiran yang besar, maka akan kelihatan polanya nanti. Oh, berarti nanti nilai saya harus berapa supaya keterima di kampus itu. Siapa saja yang harus saya temui untuk belajar? Buku apa saja yang harus saya baca? Kemampuan apa saja yang harus saya kuasai? Kan begitu ya? Banyak lagi nanti pertanyaan sehingga mereka membuat action plan pembelajarannya. Harapannya mereka bisa belajar mandiri untuk mencapai target yang diinginkannya. Coba kalau anak-anak kita ke pesantren, kemudian nggak target, nggak punya cita-cita, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya gitu ya, kalau kita pun nggak punya tujuan hidup ya begitu ya, luntang-lantung, nggak jelas, banyak mainnya, banyak nongkrongnya. Kenapa? Karena nggak tahu target kita apa. Jadi berikan pikiran yang besar, dan hari ini kenapa banyak anak-anak yang nggak jadi tokoh besar? Karena kita orang tua sendiri, kita sendiri sebagai orang tua tidak memberikan pikiran yang besar ke anak kita. Saya mulai terapkan kepada anak saya, selain ke murid-murid saya kalau mengantar anak saya sekolah, apa yang ada dalam pikiran saya rasakan betul dalam hati saya sedang mengantar calon pemimpin besar di negeri ini. Setiap ngobrol dengan anak saya begitu, anak saya nanya, Bi, kenapa saya harus hafal Quran? Karena kamu calon pemimpin besar di negeri ini.
Sebagaimana doa Abi setiap hari kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama, kamu harus menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, Muhammad Al-Fatih gurunya begitu. Kamu yang akan membebaskan Konstantinopel. Jadi sambil melihat bentengnya itu seperti itu. Maka Muhammad Al-Fatih jadi punya semangat untuk belajar persenjataan, belajar tentang geografi, belajar tentang bahasa, belajar tentang strategi perang dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena dalam bayangannya itu dia sudah punya target. Bahkan lihat Ibunda sekalian, saya baca sirah biografi Muawiyah bin Abu Sufyan ketika masih kecil. Beliau ini cerdas sekali, makanya jadi khalifah di kemudian hari walaupun dengan segala fenomenanya begitu ya. Tetapi yang kita ambil pelajaran yang baiknya. Ketika masih kecil itu cerdas itu anak, belajarnya juga luar biasa sampai orang-orang Quraisy pada waktu itu memuji kecerdasan Muawiyah bin Abu Sufyan, anaknya Abu Sufyan. Bapaknya juga tokoh kan gitu ya. Nah, ketika dipuji, nah kan pujiannya apa yang disampaikan? Bahwa anak Anda ini layak memimpin kaumnya, katanya kaum Quraisy. Tapi ibunya tidak senang gitu ya. Kalau kita kan senang ya, anak bapak ini anak ibu pinter gitu ya, layak memimpin kota Tasik. Nah, hari ini kan mau pemilu gitu ya, mau pilkada. Senang nggak? Pasti senang. Justru ibunda Muawiyah bin Abu Sufyan nggak senang, justru marah. Dan kalimat yang luar biasa yang menghentakkan jiwa saya ketika bacanya itu luar biasa kalimatnya itu. Anak saya bukan hanya layak memimpin kaumnya, tapi layak memimpin bangsa Arab. Saya itu masya Allah nih orang tua begitu, makanya anaknya jadi khalifah, punya pikiran besar orang tuanya. Bahkan saking pikirannya besar yang diberikan oleh orang tuanya, ketika Muawiyah bin Abu Sufyan di usia balik, mungkin usia anak-anak kita SMP, diajak main oleh teman-temannya, apa yang keluar dari lisannya? Yang saya bilang nggak ada yang anak-anak sekarang mengatakan itu. Apa kalimat yang disampaikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan? Saya dilahirkan bukan untuk itu. Coba bayangkan diajak main nih. Ayo main. Enggak, aku dilahirkan bukan untuk itu. Ada nggak anak kita begitu gitu? Ada nggak anak kita begitu malah ikut main ya anak kita mah. Hayu main gitu. Ya main layangan, main sepedahan, hayu main. Justru Muawiyah bin Abu Sufyan malah saya dilahirkan bukan untuk itu. Artinya karena sudah punya pikiran yang besar. Sebagaimana dulu almarhum B.J. Habibie gitu ya. Diajak main malah nangis. Pengennya belajar, baca buku. Kenapa? Karena sudah punya pikiran yang besar, punya target untuk negerinya kan gitu ya. Nah, itu ini tugasnya ayah begitu ya. Ayah itu kalau ustadz itu susah membentuk visi. Karena ustadz nggak ikut walaupun bisa ya, tetapi yang lebih berpotensi besar bisa membangun visi anak itu ayah begitu ya. Karena ayah itu satu punya ikatan darah, punya ikatan emosi. Yang kedua juga ayah berkontribusi mendanai materinya dan yang lain-lain. Maka ayah itu akan jauh lebih didengar daripada para ustadznya begitu ya soal visi gitu ya tentang keluarga, visi tentang anak. Itu ya yang selanjutnya tolong ini ambil berkah. Ini bagian kolaborasi dengan kita. Memasukkan anak ke pondok pesantren itu seperti pernikahan. Di awal-awal mah senang aja bahagia nggak ada masalah. Kan di tengah-tengah masalah mulai muncul kan gitu ya. Mulai tahu kekurangan pasangan kan begitu ya. Sama hari ini yang baru masukin mungkin nggak kelihatan tuh. Mohon maaf ya. Nah, namanya juga kita manusia, lembaga ada kekurangannya. Ada kekurangan dari ibadur rahman. Mulai itu ya. Tidak lagi taat dan apa gitu. Jangan sampai begitu. Nah, jadi nanti di tengah-tengah, karena guru pun manusia, ya ada kekurangannya, lembaga juga manusia, gitu yang ngelola ada kekurangannya. Jika suatu hari nanti kita dipertemukan oleh Allah, diuji dengan ketidaknyamanan atau kekecewaan, begitu ya, baik dari sisi pelayanan atau dari respon guru atau dari sikap guru atau kebijakan guru atau kebijakan lembaga, ini kata kunci kalau mau barokah. Satu, jangan pernah sampaikan kekecewaan kita kepada anak kita. Itu nggak boleh. Ngomong langsung misalnya ke anak kita. Nggak boleh. Yang kedua, menyampaikan kekecewaan itu di depan anak kita. Misalnya nih, suami dengan istri ngobrol, anaknya ada di situ, diobrolin tentang kekurangan seorang guru atau pondok pesantren, itu nggak boleh. Atau ketika ada kekecewaan, itu disampaikannya di grup-grup. Di media sosial itu nggak boleh. Itu sama dengan kita mengajarkan kebencian kepada anak kita atau kepada orang lain terhadap guru-gurunya atau tempat dia mengambil ilmu atau pesantrennya. Kalau anak sudah tidak punya rasa kagum kepada guru atau ke pesantrennya, dengan modal apa mereka masih mau semangat belajar di pondok pesantren? Nggak ada itu. Yang ada pengen pulang. Buktinya aja bunda kecewa, ngapain saya ada di sini? Gitu ya. Karena begitu. Maka tolong jaga kehormatan kemuliaan para guru pesantren walaupun kita kecewa. Tetap yang disampaikan yang baik-baiknya saja. Kenapa ya bunda sekalian? Satu,
Betul, kalau kita kecewa, sekolah lain bisa dicari, betul. Saya bisa pindah, silakan pindah, memang bisa. Bisa. Guru bisa dibayar, bisa. Tapi keberkahan nggak bisa dibeli, itu catat gitu ya. Kebarokahan itu nggak bisa dibeli. Barokah itu hanya didapatkan dari dengan kita memuliakan para guru. Jadi kalaupun mau kita kecewa, misalnya mau menyampaikan kekecewaan itu, silakan langsung bisa ke humas, bisa ke mudir, disampaikan dengan adab, datang dengan sendiri, memberikan masukan dengan baik, ataupun dengan konsep makan sebagaimana Nabi, makan suka, ya kalau soal makanan suka makan, nggak suka jangan dicela, cari menu lain yang sesuai dengan selera kita, kan begitu ya, gitu. Bunda sekalian, nah itu tolong jaga kehormatan para guru. Kalau para guru sudah dihormati, dimuliakan, anak-anak kita juga sudah kagum dengan murid-murid, dengan guru-gurunya, maka anak-anak kita lebih mudah mendapatkan ilmu dari para gurunya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, ayo Bunda sekalian yang terakhir, kolaborasi apa? Raja tega. Tolong ayo Bunda sekalian, raja tega kepada anak-anak kita. Hari ini di fase yang kedua kita mensapi anak. Dulu disapi dari ASI, dia harus bisa belajar makan begitu ya, dengan dengan usahanya sendiri. Nah, sekarang dia anak-anak kita mulai balik itu harus belajar hidup di kakinya sendiri. Jangan sampai anak-anak kita lumpuh, nggak punya kecakapan hidup. Jadi semakin hari harusnya dia harus semakin mandiri, semakin tidak tergantung kepada orang tuanya. Kita nggak selamanya loh membersamai anak kita nggak tahu takdir kita sampai kapan. Yang kita pastikan, yang harus kita pastikan ketika kita meninggal, anak-anak kita sudah bisa hidup di kakinya sendiri. Tidak menjadi beban buat orang lain, minta-minta dan yang lainnya, jangan. Maka di pondok pesantren ada dua peran yang harus dilakukan. Satu, sebagai darul ilmi, tempat belajar ilmu. Yang kedua, darul hayah, sebagai belajar hidup. Karena anak-anak kita disiapkan bukan hanya cerdas menjawab soal-soal pelajaran, juga harus cerdas menjawab persoalan kehidupan, itu paling penting. Jadi anak-anak di pondok pesantren nyapu itu belajar hidup, ngepel itu belajar hidup, menu makan sederhana itu belajar hidup. Satu, belajar qanaah, yang kedua belajar zuhud itu anak. Jadi banyak sekali begitu ya. Maka nanti yang terbangun apa? Mentalitas anak-anak kita terbiasa dari keterbatasan. Anak-anak kita terbiasa mentalnya menghadapi ketidaknyamanan. Anak-anak kita terbiasa dari kesulitan, terbiasa dari segala sesuatu, sehingga apa yang terjadi ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan banyak bersyukur. Ketika diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak nyaman, dia bisa bersabar. Nah, gitu kan sudah terbiasa dengan mentalitas itu. Jadi tolong ya, di pondok pesantren jangan sampai, Ustadz, anak saya nggak boleh ngepel, Ustadz. Nggak boleh nyapu, nggak boleh nyuci. Ya nggak apa-apa sih, tapi anak kita jadi lumpuh gitu ya. Kan pernah saya ceritakan di kajian sebelumnya, ada anak yang dia udah kuliah, masih diantar-antar sama ibunya, di kos-kosan masih ditemenin. Gara-gara apa? Ustadz, mungkin anak saya kelamaan di pondok, jadi nggak mandiri. Aneh ya, aneh. Kenapa di pondoknya nggak boleh ngapa-ngapain, jadi nggak mandiri? Hanya apa? Kata ibunya itu, Ustadz, anak saya ini nggak mau berangkat kuliah kalau bajunya belum disiapkan. Ampun dah, saya bilang gitu ya. Anak saya nggak mau berangkat kuliah kalau sarapannya belum disiapkan. Ya Allah, ya Rob, begitu ya. Mau punya anak begitu? Nggak mau ya. Itu yang disebut generasi strawberry. Jadi eksotis, strawberry itu mahal, hafal Quran, pinter, tapi sekali punya masalah, kena masalah hancur. Itu kayak strawberry. Itu disebut generasi strawberry. Kalau bahasa Quran itu generasi buih begitu ya, yang begitu-begitu. Nah, anak-anak kita nggak boleh. Jadi biarkan anak-anak kita belajar hidup, belajar sederhana di pondok pesantren, belajar ketidaknyamanan di pondok pesantren, nanti belajar bagaimana menyelesaikan konflik dengan teman-temannya, namanya juga manusia pasti ada aja konflik membangun gitu ya. Bagaimana menyelesaikan permasalahan dan yang lain-lainnya, maka mental anak-anak kita akan terbangun dengan baik begitu ya, insya Allah. Apalagi kalau kita berdoa anak-anak kita menjadi seorang pemimpin, kan pemimpin itu menanggung nasib banyak orang, menyelesaikan masalah banyak orang. Berarti mentalitasnya harus seperti apa anak-anak kita kan? Artinya mentalitasnya harus dibangun. Baik, ayah bunda sekalian, saya tutup dengan satu kisah begitu ya, supaya ini menjadi inspirasi buat kita semua. Saya saking cintanya dengan generasi, saya pelajari pola asuh dari antar generasi. Salah satunya adalah generasi ayah saya sama kakek saya. Saya pelajari pola asuh, sampai saya pelajari pola asuh era Nabi. Semua Nabi pekerjaannya itu mengembala. Makanya dari mengembala itu lahir mentalitas kepemimpinan, tanggung jawab, fisik yang kuat, dan yang lainnya. Anak-anak kita kenapa harinya mentalnya itu cenderung lemah, begitu ya?
karena kurang ruang tempat. Kan kalau disuruh ngurus kerbau, domba nggak mungkin ya di pesantren. Minimal ngurus organisasi kalau di pesantren kan gitu ya, supaya mentalnya itu terbangun. Nah, saya tanya bapak saya, kakek saya itu di sini ada orang tua yang anaknya sampai 14. Kakek saya, nenek saya 14 anaknya. Masya Allah begitu ya. Bapak saya anaknya 6 begitu ya. Banyak-banyak lah orang tua dulu itu anaknya. Saya pun terinspirasi ya, anaknya harus banyak seperti orang tua dulu. Lihat bapak saya itu nggak sekolah, nikahnya masih muda, belasan tahun. Bahkan ibu saya menikah itu belum naik SD, SD kelas 6. Mau naik ke kelas 6 nikah sama bapak saya itu. Itu bayangkan, coba ya, nggak sekolah, berani nikah muda. Setelah nikah punya rumah, punya sawah, punya kebun, punya ladang, punya kolam, punya empang, punya aset. Bayangkan dengan generasi hari ini. Kita bayangkan soal mentalitas, bukan soal pendidikan. Udah S1, sudah lulus S1, nikah saja masih takut. Sudah menikah, masih takut, nggak punya rumah, nggak punya aset. Padahal sekolah, tinggi-tinggi sekolahnya juga. Ini kan soal mentalitas. Saya tanya bapak saya, Pak, apa yang menyebabkan Bapak berani menikah usia muda? Ini soal kita belajar pendidikan orang tua dulu soal ini Raja Tega supaya berhasil mendidik anak-anaknya tidak menjadi anak-anak yang gagal, punya mental yang kuat, apalagi laki-laki ya. Laki-laki harus terbiasa dengan masalah, terbiasa dengan luka itu laki-laki. Kata bapak saya begini, Bapak itu nggak sekolah, hidupnya susah dulu. Usia 6 tahun ngurus domba. Oh, ini pekerjaan Nabi saya bilang gitu ya. Ngurus domba ngarit kemana-mana nih. Setelah 10 tahun lepas domba pindah ke kerbau, munding ya, kerbau gitu ya. Kerbau 5 sampai 7 katanya. Ngurus kerbau 5 sampai 7 sendirian. Bayangkan ya anak 10 tahun bawa kerbau kemana ya, ngarit, jerami segala macam. Kata bapak saya, "Lah, cuma buat ngurusin perempuan satu, kecil," katanya begitu. Ini kalimat bapak saya keluar, saya sampai ketawa. Oh, ini pas soal mentalitas saya bilang begitu ya. Pantesan para nabi itu mengembala, dari mengembala itu keberanian sama mengambil resiko kepemimpinan itu muncul dari mengembala itu. Bapak saya aja gitu ya, yang jauh dari nabi gitu ya. Dengan dididik pola asuh seperti itu, masya Allah mentalitasnya itu bagus begitu ya, walaupun nggak sekolah. Jadi generasi hari ini kurang tempaan, kurang ruang tempat. Kenapa? Karena pembelajaran hidupnya banyak di screen ya, di gadget pembelajarannya dan di kertas, tidak ada di dalam realita kehidupannya, jauh dari realita. Contoh, saya punya kawan, saya sering bercanda dengan kawan saya. Beliau S1 perikanan, S2 perikanan, tapi nggak bisa nangkap ikan. Terus teman saya juga sama, S1 pertanian, nggak bisa nyangkul. Selama ini antum belajarnya di mana? Di kertas belajarnya itu, bukan belajar di lapangan. Maksud saya anak-anak kita jangan sampai hanya belajarnya di kertas gitu loh, di screen karena teknologi semacam. Tapi ketika menghadapi realita, ilmunya seperti nggak ada. Karena ilmunya tidak berubah terkonversi menjadi kecakapan hidup, menjadi kemampuan, menjadi karya. Nah, hari ini kita Raja Tega itu ke pesantren salah satunya supaya anak-anak kita terbangun mentalitasnya, ada ruang tempat di situ, kemudian terbangun kecakapan hidupnya. Itu yang kita inginkan dari anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita hafal Quran tapi lumpuh. Lumpuhnya apa? Nggak bisa berperan sebagai laki-laki. Tulang, bahkan mohon maaf ya, sensor motorik kasarnya aja megang palu gemeteran. Sensor motorik kasarnya itu kurang bagus ya. Dibawa ke galengan, ke sawah, goyang nggak seimbang. Aduh ya Allah, gimana mau memimpin peradaban, saya bilang. Kamu mah. Nah, gitu. Jangan sampai begitu anak-anak kita gitu ya. Jadi anak kita hari ini mulai, kalau saya mah ada anak-anak yang di pesantren kurang kurang sensor motorik kasarnya. Ustaz Dendi ini suruh lari-lari naik ke ini, suruh naik apa? Naik pohon kelapa, suruh ngangkat galon, suruh naik apa namanya tangga, turun tangga. Pokoknya mah supaya apa? Sensor motorik kasarnya terbangun, maskulinnya juga keluar. Jangan sampai hari ini anak-anak kita kurang gerak. Jadi apa? Laki-laki tulang lunak itu melambai semua gitu ya. Maskulinnya nggak keluar, maconya nggak keluar tuh yang laki-laki. Yang perempuan juga kurang feminim begitu ya. Baik, ayah bunda sekalian, itu yang bisa disampaikan. Jadi ada beberapa kolaborasi yang bisa kita lakukan tadi. Yang pertama adalah kolaborasinya kita harus saling percaya satu sama lain, percaya 100% kepada pondok pesantren. Kalaupun ada ketidaknyamanan, kita diskusikan bareng-bareng dengan cara yang baik.
Kemudian kita maknai memasukkan anak ke pondok pesantren dengan iman. Mudah-mudahan begitu ya, dengan iman itulah tadi kekurangan para guru, kekurangan pesantren, kekurangan orang tua disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kesolehan orang tua. Nah, gitu ya, karena janji Allah yang akan menjaga anak-anak kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala asal orang tuanya soleh. Selanjutnya, bangun imunitas anak dengan kasih sayang nih. Jangan lupa ya, jangan sampai anak-anak jauh dari kita merasa kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Selanjutnya jauhi kemaksiatan dan dosa, begitu ya. Selanjutnya berikan mimpi besar kepada anak-anak kita, kemudian ambil berkah dengan memuliakan para guru dan pondok pesantren, dan yang terakhir kita mulai belajar raja tega, biarkan anak-anak kita belajar hidup dari ketidaknyamanan, dari keterbatasan dan yang lain-lain. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya bukan hanya terbangun ilmunya, tapi mentalitas juga keimanan mereka. Dan kita berharap 10 tahun, 15 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan yang memimpin negeri kita ini adalah orang-orang soleh, anak-anak kita semua. Yang menjadi pengusaha besar itu jangan dari luar terus keturunan Cina. Adalah kita, anak-anak kita jadi pengusaha besar. Seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan begitu ya. Jadi orang-orang solehnya juga ada, menjadi di bidang kesehatannya ada, dari teknologinya juga ada, anak-anak kita semua berkolaborasi untuk mengelola negeri tercinta kita ini. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kathiran kepada Ustadz Hadam Wijaya atas ilmu yang sangat bermanfaat, dan insya Allah ini menjadi bahan evaluasi kami, kemudian tentunya menjadi tambahan ilmu, sehingga ke depannya di antara orang tua dan pondok pesantren bisa terjalin sinergitas yang kuat, sinergitas yang kokoh, tentunya dengan tujuan sama, mendidik anak, kemudian membangun peradaban negeri. Ustadz, insya Allah kami akan membuka sesi tanya jawab, Ustadz. Insya Allah mungkin kami hanya membuka 3 penanya kepada Umi Abi. Maka Umi Abi yang mungkin ada pertanyaan bisa untuk disampaikan, bisa raise hand, kemudian bisa ditanyakan. Mangga Umi Abi. Nampaknya materi antum sudah syamil kamil, Ustaz ya. Sudah sangat dipahami oleh seluruh Umi Abi. Kira-kira Umi Abi masih ada yang perlu ditanyakan kepada Ustaz Hadam Wijaya? Ahlan, kami membuka termin pertanyaan. Oke, ada mungkin Umi Abi yang ditanyakan, atau mungkin waktu ya. Jadi sungkan mungkin ya Umi Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh bertanya Ustaz? Ya, mangga Umi Dewi. Iya. Ini Ustaz mau bertanya ya sedikit tadi. Alhamdulillah ini ilmu yang luar biasa yang sudah kami terima mungkin dari orang tua. Ini Ustaz,
anak saya sekarang sudah kelas 9 ya, alhamdulillah. Yang ingin ditanyakan, kelas 9 ini sudah mulai masuk masa pubertas ya, suka ya terhadap lawan jenis ya. Jadi kalau pulang tuh suka ngobrol, tapi saya sebagai orang tua tidak langsung gimana gitu, saya hanya mendengarkan saja ya, cuman mewanti-wanti juga hati-hati gitu ya, boleh suka tapi jangan sampai terlalu gitu ya. Nah ini Ustaz kira-kira itu tipsnya bagaimana bagi kami sebagai orang tua ini menghadapi anak yang sudah mulai masuk masa pubertas gitu ya, karena walaupun itu pesantren itu disiksa, cuman mereka kenal juga sih ini nama-nama siswanya gitu ya. Jadi bukan semacam kekhawatiran sih, karena memang ya saya juga mungkin mengalami ya dulu masa muda, cuman sekarang kan khawatir anak-anak itu lebih gitu ya sikapnya dari kita. Nah kira-kira apa gitu untuk tipsnya bagi kami ya menjelaskan tentang itu saja Ustaz. Atau mohon. Mangga. Syukran Umi Dewi. Ahlan Ustaz, mungkin bisa dijawab Ustaz terkait dengan masa pubertas anak, kira-kira cara untuk menanggapi, cara untuk memberikan jawaban kepada anak yang sedang berada di masa pubertas Ustaz. Ahlan. Baik. Ya sebenarnya pubertas itu kalau untuk putri rata-rata 4 SD, 5 SD sudah balik begitu ya. Kalau Ikhwan rata-rata kelas 7, kelas 8 misalnya baliknya itu. Tetapi kalau mukallaf itu dalam kitab Safinatun Najah tuh kasih waktu sampai 15 tahun, itu alamatul bulug itu kan 15 tahun mukallafnya. Nah, gimana cara ngerespon anak-anak usia balik nih kalau curhat nih? Tolong ayah bunda sekalian, kita belajar dari Nabi ya. Satu, kalau anak kita curhat, tangkap emosinya dengan empati ya. Itu salah satu apa? Tangkap emosi dengan empati. Jangan fokus dengan masalah atau cerita yang disampaikan. Apalagi kalau masalah-masalah tentang pacaran begitu langsung keluar ayat-ayat, itu nggak boleh. Kita belajar yang hadis dari Rasulullah. Ada seseorang itu udah membunuh 99 jiwa. Ya, coba ini mah bukan pacaran lagi, ini mah sudah membunuh 99 jiwa. Datang dia pengen taubat, nyari orang alim. Ketemulah dengan salah satu orang alim begitu ya. Kemudian curhat, saya sudah membunuh 99 jiwa. Apakah tobat saya diterima? Lah, tidak. Kesel kan? Orang emosi ditangkap dengan empati. Tidak dibunuh akhirnya kan. Nah, jangan sampai ibu bapak akhirnya kesel anaknya gitu ya. Orang mau curhat malah diceramahin, marah kan gitu ya, hanya pergi dari rumah. Nah, dibunuh jadi 100. Nyari lagi orang alim. Nah, orang alim ini bagus nih, orang alim udah belajar ilmu ya, mendengarkan curhat. Syekh, saya sudah membunuh nih 100 jiwa. Apakah dosa saya diampuni? Nah, tobat saya diterima. Nah, orang alim ini bagus ya. Terimanya. Jadi emosinya ditangkap dulu dengan empati. Apa kata orang alim ini? Tidak ada jarak antara dosa dengan maksiat. Oh, seneng kan orang mutabat ternyata, oh bisa ternyata. Akhirnya apa? Ketika orang emosinya diterima, emosinya akan turun. Ketika turun, maka orang akan cenderung menerima masukan-masukan nasihat dari kita. Jadi tangkap dulu emosinya, baru berikan nasihat. Akhirnya apa? Salah satu nasihatnya harus meninggalkan tempat maksiat dan hijrah ke tempat yang lain. Di tengah jalan ketika hijrah kan wafat, meninggal. Akhirnya apa? Terjadi perdebatan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Allah menangkan malaikat rahmat. Itu satu. Jadi kalau ada orang curhat, tangkap dulu emosinya. Dia tuh mau curhat itu, dia ada kebutuhan secara emosi yang harus ditangkap oleh orang tuanya, bukan hanya sekedar cerita informasinya gitu ya. Yang kedua, yang diajarkan oleh Nabi. Ketika ada orang curhat, tolong diajak dialog, bukan ngasih dalil. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku zina. Kan nggak ada anak kita, Umi, izinkan aku zina. Ada nggak? Nggak. Kalau sampai ada, kita respon kayak gimana? Ini mah ada zaman Nabi. Kenapa ngomongnya begitu? Kita mah baru, Bi, aku suka sama dia, boleh nggak? Baru gitu doang langsung marah. Nggak boleh, masih kecil, la taqrabu zina, marah-marah. Ya anak nggak mau curhat lagi sama kita kan gitu ya. Hanya apa? Diajak dialog. Seperti yang dilakukan oleh Nabi. Atuhibbu li umik, apakah kamu suka kalau orang tuamu, ibumu dizinahi oleh orang lain kan begitu ya?
Ya enggak lah begitu ya. Jadi diajak dialog, maka anak kita diajak dialog gitu ya. Nanti oh kamu mulai suka ya dengan lawan jenis. Oh Masya Allah, Alhamdulillah ya. Berarti itu tandanya kamu apa coba? Normal satu ya. Yang kedua apa? Oh berarti kamu sudah balik nih gitu ya. Selanjutnya apa? Tapi kamu tahu nggak cara bagaimana kita memilih? Nah, tadi kriteria, jangan lupa diajak dialog. Dalam Islam, kriteria memilih pasangan. Itu. Yang kedua, bagaimana adab-adab bergaul dengan lawan jenis. Itu sampaikan supaya anak kita tahu batasan-batasannya. Jadi yang namanya cintanya itu jangan dibunuh. Yang kita berikan adalah batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, termasuk kriteria memilih pasangan itu dikasih tahu supaya anak-anak kita ketika bertemu jauh dari kita dia bisa mempertimbangkan. Ada laki-laki datang yang perempuan misalnya, bukan selera aku, bukan kriteria aku tuh hafal Quran 30 juz. Dia belum hafal Quran. Akhirnya nggak jadi tuh nerima. Kan gitu ya, kriteria aku dia udah punya pekerjaan, dia belum punya pekerjaan, orang sekarang aja masih minta sama bapak emaknya kan gitu ya, enggak gitu ya. Jadi setidaknya itu punya daya tahan tersendiri dari jadi akalnya itu punya opsi-opsi terbaik dalam memutuskan pilihan dalam hidupnya walaupun jauh dari kita. Itu karena apa? Karena sering diajak dialog. Dan yang paling penting, ayah bunda sekalian, anak-anak kita akan bisa bertahan jauh dari kita ketika keimanannya yang kokoh. Maka sering diajak dialog dengan bahasa iman. Itu saya sering sampaikan ke Ustaz Dendi itu ya. Gimana caranya? Ini panjang sebenarnya, tapi nanti boleh diajarkan sesi khusus Ustaz Dendi ke para wali santri gimana cara dialog iman begitu ya. Supaya anak-anak kita menghadapi peristiwa apapun itu dibaca dengan imannya. Kokoh, punya daya tahan diri kalau iman itu ya. Jadi datang yuwaswisu fi sudurinas pun imannya yang kemudian menjadi perisainya. Nah, kemudian mulai oh, berarti apa yang harus kamu lakukan? Rasa suka itu datangnya dari mana? Pandangan. Maka kata Al-Qur'an, tolong mulai balik jaga pandangan. Nah, itu ada bahasa imannya di situ. Kata Al-Qur'an bukan kata Umi Abi. Kata Quran, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus jaga ke orang yang beriman salah satunya jaga kemaluan. Gimana cara menjaga kemaluan itu disampaikan, termasuk batasan nutup aurat begitu ya, termasuk nanti apa saja yang boleh disentuh, apa saja yang tidak boleh disentuh oleh orang, itu dikasih tahu begitu-begitu semuanya. Maka anak-anak kita, jadi yang paling penting anak-anak kita ketika balik gak usah takut begitu ya. Yang penting kita sering mengajak ngobrol, ngasih dialog-dialog, ngasih opsi-opsi terbaik itu. Kemudian selanjutnya yang paling penting ketika anak sudah, saya lupa tadi ya, ketika anak usia balik itu eh, orang tua itu harus lebih dekat dengan anak-anak. Kenapa harus dekat? Lihat, dalam Al-Quran saya lihat dialog anak-anak usia balik itu lebih sering dengan orang tuanya. Termasuk bukan selain para nabi, keluarga Imron pun demikian, terutama ayahnya. Kalau ayahnya jarang ngajak ngobrol, ngajak dialog, maka cenderung dia akan ngajak cari opsi yang lain dari mana? Dari teman-temannya. Yang bahaya kalau mereka hanya percaya obrolan-obrolan itu di antara mereka silker pergaulan teman-temannya. Ya ini bahaya. Nanti masukan-masukan dari temannya itu kan kurang bagus. Jadi nggak usah khawatir ya Bun, dan kita jaga dengan kesalehan diri kita, maka Allah yang akan menjaganya, nggak usah khawatir. Yang penting sering diajak dialog, dan yang paling penting tadi ya, dalam Islam itu ini salah satu hikmah kenapa dalam Islam ada menikah, gitu ya. Iya, kalau nggak ada rasa suka, nggak mungkin bisa menikah kan gitu ya. Salah satunya. Jadi dalam Islam kamu suka boleh, tapi dijembataninya lewat pernikahan. Nah, pertanyaannya, apakah kamu sekarang sudah siap menikah atau belum? Kalau belum berarti jangan kan gitu ya. Tapi kalau sudah siap, nah berarti silakan menyukai yang lain kan begitu. Nah, begitu Bunda mungkin jawabannya saya. Jadi harus ada empati, tolong ya, ada empati, kemudian ada dialog. Dialognya bagusnya dialog iman supaya anak-anak kita punya jawaban opsi itu dengan mengokohkan iman mereka sehingga ketika jauh dari kita pun mereka punya daya tahan tersendiri begitu di dalam jiwanya. Syukron Ustaz atas pemaparannya. Umi, Abi sekalian, menimbang ini mungkin Ustaz ada satu lagi Ustaz dari pesan, izin kami bacakan. Ustaz izin bertanya, gimana solusinya kalau di rumah anak itu lebih manja dan ortu juga kadang nggak tega? Nah, ya kan Rasulullah mengajarkannya begini ya, manja itu anak 0 sampai 7 tahun, silakan dimanja. Perlakukan seperti raja. Tapi setelah 7 tahun ke atas itu pola asuh diubah.
Diubah, bahkan lihat dalam sholat wadribuhum 'alaiha 10 tahun kamu sholat dipukul. Kenapa? Pola asuh dari 10 tahun ke atas udah konsekuensi. Kamu disiplin, kamu selamat. Gak disiplin, kamu dihukum. Itu udah pola asuhnya begitu. Jadi ya mau nggak mau tidak ada pilihan karena rumusnya kita surah Al-Jatega. Kalau anak dimanja terus, anak tadi akan lumpuh secara bukan secara fisik ya, tapi lumpuh secara kemampuan, secara kecakapan hidup. Jadi mulai diubah. Jadi hari ini kita harus belajar menjadi orang tua yang raja tega. Tolong ya, ayah bunda sekalian, ini mah nggak ada pilihan yang lain. Kita belajar mengilmui diri, nanti banyak-banyak kisah-kisah begitu ya, bisa menginspirasi. Silakan nanti dibaca dan diamalkan. Mungkin termasuk Ustaz nih pertanyaan ini, gimana kita mau banyak dialog sama anak, kan anaknya sehari-hari di mahat, itu kan banyak Bun, apa ya, jadwal perteleponan, bisa dialog, kunjungan, bisa ketika liburan kan bisa kita manfaatkan. Nggak mesti setiap hari orang. Nabi Ibrahim saja ketemu anaknya cuma beberapa kali saja, tetapi setiap kali ketemu dialog. Setiap ketemu dialog. Bahkan lihat dialog terakhir yang paling fenomenal apa? Ketika mau disembelih, kan ada dialog dulu di situ. Sampai mata taruh bagaimana pendapat kamu tuh mau disembelih itu? Dijawab oleh Nabi Ismail. Jadi apapun dilakukan dengan model dialog untuk anak-anak usia balik, anak-anak usia remaja. Jangan menggunakan instruksi, jangan menggunakan kalimat yang sepihak begitu komunikasi dari kita cenderung anak usia balik tidak suka, maka gunakan gaya komunikasinya diubah menjadi gaya komunikasi yang dua arah, dialog, wasyawirhum fil amr, itu dengan bermusyawarah dalam setiap urusan dengan anak-anak kita. Supaya apa? Anak-anak kita merasa dihargai pendapatnya, merasa dihargai keberadaannya begitu ya, tidak merasa di apa ya, bisa merasa direndahkan dan yang lain-lainnya, merasa didengarkan seperti itu. Baik itu Ustaz, jawaban dari saya seperti itu. Hadir Ustaz. Kami sekali lagi ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas pemaparan, atas jawaban yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hodam Wijaya MPP. Ini sebetulnya masih ada satu soal Ustadz, namun waktu sudah tidak mencukupi. Apa perlu saya bacakan lagi Ustadz? Apa? Ya, ada satu lagi pertanyaan Ustadz. Sebentar. Boleh. Boleh. Ustadz izin bertanya, kan ayah memiliki peran sangat penting bagi anak, apalagi dalam emosi anak. Sehingga anak harus sering diajak mengobrol oleh ayahnya. Bagaimana bagi anak yatim piatu? Apakah kakaknya yang harus banyak mengobrol, sedangkan kakaknya perempuan? Kan tentunya perempuan dan laki-laki berbeda. Apakah harus dari pihak laki-laki lagi bisa digantikan oleh kakek atau pamannya? Gitu saja. Kemudian Baik. yang ya itu. Sekalian aja dijawabnya Sad ya. Allah, Baik, ya ayah bro sekalian, satu, jangan usah putus asa karena Imam Asy-Syafi'i aja ditinggal ayahnya sejak usia 2 tahun. Ayahnya dibesarkan single parent oleh ibunya. Yang kedua, Rasulullah pun kan yatim begitu ya. Bahkan ada seorang anak Nabi nggak punya ayah, bahkan nggak ada nama ayahnya. Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa ada ayahnya nggak? Nggak ada. Bahkan mau nyebut ayahnya aja nggak ada. Saya bayangkan kalau saya jadi Nabi Isa misalnya, saya pengen diperlakukan seperti anak lain, ada ayahnya, kan nggak ada ayahnya begitu ya. Tapi apa yang dilakukan? Kita akan belajar. Satu, cari sosok ayah pengganti. Rasulullah itu kan paman, kakeknya kan ada semuanya begitu ya, paman-pamannya digantikan. Atau mau menikah lagi juga boleh begitu ya, penggantinya sosok ayah pengganti. Atau mungkin guru-gurunya juga boleh. Ada mungkin anak kita ini cocok dengan ustadz siapa di sini, ada Ustadz Hendi atau Rosyad, bisa dijadikan pengganti ayahnya untuk menemukan figur laki-laki dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Jadi ada figur pengganti ayah dengan fisik, boleh paman, boleh kakek, boleh guru, itu silakan. Yang kedua, ceritakan kebaikan-kebaikan ayahnya kepada anaknya selama masih hidup. Diceritakan tuh kebaikan-kebaikan supaya anak punya rasa rindu kepada ayahnya. Kalau anak rindu kepada ayahnya, maka anak itu akan mendoakan ayahnya dengan khusyuk. Ya Allah, pertemukan saya dengan ayah saya nanti di akhirat, dikumpulkan di surga, itu pasti akan muncul doa itu. Sehingga apa? Nanti anaknya, Umi, kalau aku udah gede nanti aku pengen seperti ayah. Kenapa? Karena ada kebaikan-kebaikan ayah yang ceritakan kepada anak. Ada role model lewat cerita. Atau misalnya diceritakan tentang para sahabat, ayah-ayah dulu ya, ayah-ayah terdahulu lewat cerita laki-laki itu harus seperti apa sih?
Misalnya menceritakan tentang anak-anak muda atau orang-orang tua dulu di era para sahabat itu boleh. Anak laki-laki itu harus seperti apa? Seperti Ali dan yang lainnya. Itu bisa begitu dengan lewat orang lain, modelnya lewat orang lain atau bisa lewat film, lewat bacaan itu boleh. Silakan kepada anak kita. Jadi bisa difasilitasi dengan yang lain. Tapi kalau yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh Maryam, gitu ya, Siti Maryam, apa yang dilakukan? Membangun kesolehan diri. Ketika kita terbatas, karena kita manusia terbatas kemampuannya, tidak mungkin semua bisa kita lakukan, dan kita menyadari bahwa ya Allah saya banyak kurangnya. Saya gimana ya anak saya kehilangan sosok ayah, maka Allah akan sempurnakan semua masalah kita akan selesaikan ketika kita membangun kesolehan diri, kedekatan diri kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaga anaknya bahkan menjadi seorang nabi begitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita nggak sok ayah nggak ada nih Ustadz, saya nggak pandai bercerita juga. Ya udah yang terakhir aja. Masa bangun kesolehan juga nggak bisa? Wassalam, nggak ada lagi caranya begitu ya. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin kita dalamkan mulai mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan semua kekurangan kita ditutupi oleh Allah. Termasuk tadi ayah yang jarang hadir, Nabi Ibrahim juga jarang hadir, tetapi sekali pulang ke rumah, waktu berikan sepenuhnya untuk anak. Ketika kunjungan ke pesantren, berikan sepenuhnya untuk anak, dan di situ banyak dialog-dialog yang serius antara ayah dengan anak. Coba komunikasi ayah dengan anak tuh sedikit sekali sebenarnya dalam Al-Quran itu gitu ya, tetapi sekali ketemu Masya Allah berkualitas gitu komunikasinya begitu ya. Dan yang paling penting kata kuncinya, kalau ayah jauh dinas, kata kuncinya ada di ibu, itu Nabi Ibrahim. Siti Hajar selalu menceritakan kebaikan-kebaikan ayahnya, sehingga Nabi Ismail punya kerinduan terhadap ayahnya. Aku pengen ketemu dengan ayahku, Nabi Ibrahim. Ada kerinduan. Kenapa? Karena ceritanya selalu baik. Coba bayangkan kalau ibu, mohon maaf sekali, jangan sampai keluar nih ya. Ini mah di luaran sana gitu ya. Ada ibu, ayahnya jarang pulang. Udah jarang pulang, yang diceritakan ke anak-anaknya, cerita-cerita yang jelek tentang suaminya. Tuh, Bapak maneh mah nges tara balik, tara ngirim duit gitu. Gitu ya. Akhirnya apa yang ada di benak anak? Begitu Mi, kalau gitu masih Abi nggak usah pulang kalau kelakuannya kayak gitu. Jadi anak pun nggak punya rasa bangga dengan ayahnya. Jadi tolong, kata kuncinya adalah ketika ayah datang, komunikasinya harus berkualitas. Di rumah sehari-hari tolong ibundanya yang harus menjaga begitu ya. Dengan apa? Dengan cerita-cerita yang positif tentang ayahnya kepada anaknya, supaya anaknya tetap punya rasa hormat, punya bangga, dan merasa kagum dengan ayahnya walaupun ayahnya jauh dan jarang hadir. Mungkin itu yang bisa disampaikan Ustadz ya. Itu dua pertanyaan langsung dijawab seperti Hadir, itu. hadir Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita Amin. amalkan bareng-bareng sama-sama. Saya pun orang tua, saya juga berusaha ya bagaimana memperbaiki diri, menyolehkan diri, dekat dengan Allah. Kita berharap kita semuanya bisa begini karena anak soleh hanya lahir dari orang tua yang soleh juga. Baik, itu saja Ustadz yang bisa disampaikan. Saya kira di sini juga mau menjelang azan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan jazakumullah khairan katsiran atas pemaparan materi dari Ustadz Hodam Wijaya. Semoga ini menjadi bekal dan ini menjadi fondasi atas sinergitas orang tua dengan pondok pesantren. Umi Abi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk acara yang terakhir ini penutup. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas pemaparan materinya Ustadz sekali lagi. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Umi Abi sekalian yang menyempatkan hadir di pengajian bulanan meskipun dalam keadaan online Umi Abi. Mungkin acara penutup, mari kita tutup agenda pengajian bulanan pada kesempatan kali ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kafaratul majlis subhanakallah wa Subhanallah. bihamdika. Kami sebagai moderator dan MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.